Kalau dengar kata Filipina, kira-kira yang terlintas di pikiran kalian itu apa? Apakah kalian langsung inget mantan presidennya Rodrigo Duterte yang gak segan-segan nembak mati para pengguna dan penjual narkoba? Atau mungkin kalian langsung inget wanita-wanita Filipina yang cantik dan sering langganan juara beberapa kontes kecantikan dunia? Tapi emang diakui sih, orang-orang Pinoy dan Pinay itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selain orang-orangnya, Filipina itu hampir mirip kayak Indonesia. Punya banyak pulau dan keindahan alamnya juga keren-keren. Tapi di video ini kita nggak bakal bahas hal-hal yang tadi. Yang mau kami bahas adalah tentang cerita-cerita mitos penciptaan yang ada di negara ini. Kalau di Asia sendiri, kita udah bahas mitos penciptaan dari beberapa negara. Seperti Jepang, Korea, Tiongkok, Indonesia. Nah, sekarang waktunya kita bahas mitos penciptaan dunia dari Filipina. Kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Proses penciptaan dunia. Dalam beberapa kepercayaan atau agama, pasti pernah dijelasin tentang asal-usul gimana bumi atau dunia ini diciptain. Hampir sama beberapa kepercayaan lain, orang Filipina zaman dulu juga punya versi kisah terbentuknya dunia ini. Jadi menurut mereka, jutaan tahun yang lalu, saat dimana tanah belum terbentuk, serta matahari dan bulan itu belum ada, dunia ini hanya terdiri dari air yang luas dan juga langit. Jadi zaman dulu cuma ada lautan air dan langit, belum ada daratan. Lautan air dan langit ini dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa. Langit dikuasai oleh dewa Kapten dan laut adalah tempat kerajaan dewa Maguayan. Maguayan punya seorang putri bernama Lidagat atau laut dan dewa Kapten punya anak yang bernama Lihangin atau angin. Masing-masing dari mereka kemudian setuju buat nikahin anak mereka. Jadi laut dan angin menikah. Hingga akhirnya mereka dikaruniai 3 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak laki-laki itu dikenal dengan nama Lika-Libutan, Liatlaw, dan Libulan. Sedangkan anak perempuan dinamain Lisuga. Nah, tiap anak-anaknya ini punya keunikan masing-masing nih. Lika-Libutan punya tubuh yang terbuat dari batu. Jadi dia tuh kuat banget dan dia juga pemberani. Terus ada Liatlaw yang terbuat dari emas dan sifatnya tuh ceria, selalu senang, kayak gak ada beban gitu hidupnya. Terus ada Libulan yang terbuat dari tembaga dan punya sifat penakut dan juga lemah. Kalau putri mereka, Lisuga, tubuhnya tuh terbuat dari perak murni dan punya sifat penyayang dan lembut. Orang tua mereka tuh sangat sayang sama semuanya tanpa terkecuali. Beberapa waktu kemudian, Lihangin, sang bapak, meninggal. Nah, sebelum yang bertugas mengontrol angin itu Lihangin. Dan setelah dia meninggal, tugas itu kemudian dilimpahin ke anak pertamanya yang bernama Lika-Libutan. Gak lama ibu mereka juga meninggal. Dan keempat saudara ini kemudian diasuh sama kakek mereka, yaitu Dewa Kapten dan Maguayan. Jadi keempat saudara ini tuh tumbuh besar dalam asuhan kakek. Si anak pertama yang namanya Lika-Libutan ternyata setelah dewasa tuh dia bertambah kuat dan dia sangat bangga sama kemampuannya mengontrol angin. Dari situ Lika-Libutan kepikiran buat nyerang Dewa Kapten yang ada di langit. Nggak diceritain secara jelas sih kenapa Lika-Libutan tuh pengen nyerang kakeknya itu. Entah karena dia merasa sombong akan kekuatannya atau karena ada hal lain yang mungkin cuman Lika-Libutan yang tahu. Lika-Libutan gak sendiri, dia juga ngajak saudara-saudaranya yang lain buat ikut dalam rencananya itu. Jadi awalnya adik-adiknya Lika-Libutan gak mau ikut campur dalam penyerangan itu. Tapi setelah Lika-Libutan marah, ya mau gak mau, kedua adiknya terpaksa ikut dalam penyerangan itu. Namanya juga adik ya, pasti hampir di semua keluarga adik itu takut sama kakaknya. Bahkan si Libulan yang terkenal penakut dan lemah terpaksa ikutan dalam rencana penyerangan itu. Setelah semuanya siap, ketiga saudara itu kemudian naik ke langit. Pas mereka sampai di gerbang langit, mereka ternyata nggak bisa buka gerbang itu. Akhirnya Lika-Libutan ngeluarin kekuatannya buat menghasilkan angin yang sangat kuat. Sampai-sampai gerbang itu hancur. Mereka bertiga akhirnya bisa masuk ke dalamnya. Tapi pas mereka barusan masuk, tiba-tiba Dewa Kapten muncul dengan wajah yang marah banget. Gara-gara gerbangnya dihancurin. Ngelihat Dewa Kapten marah besar, ketiga saudara ini kemudian cepet-cepet balik dan kabur. Dan ketika mereka mau coba kabur, Dewa Kapten ngelemparin mereka masing-masing dengan sebuah sambaran petir. Hampir sama ya sama Zeus di mitologi Yunani. Sambaran petir itu mengenai Libulan dan kemudian meleleh jadi bentuk bola.
Sambaran petir itu juga ngenain Liat Lau yang juga meleleh sama kayak saudaranya Li Bulan. Juga mengenai Lika Libutan dan tubuhnya yang terbuat dari batu itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke laut. Potongan-potongan tubuh Lika Libutan inilah yang kemudian berubah menjadi daratan atau pulau di permukaan bumi. Ketiga saudara itu lenyap dan sekarang hanya tersisa sang adik perempuan Lee Suga. Lee Suga nggak tahu apa-apa kan soal penyerangan. Dan sekarang dia bingung kemana semua saudaranya pergi, kok pada hilang. Kemudian dia mutusin buat naik ke langit. Tapi ketika baru aja dia mendekati pintu gerbang yang rusak tadi, tiba-tiba dia dilihat sama Dewa Kapten yang masih marah. Dewa Kapten yang masih marah ini ngelemparin sambaran petir ke Lee Suga yang nggak tahu apa-apa. Lee Suga juga lenyap dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Gak selesai sampai di situ, Dewa Kapten kemudian turun ke bumi dan menghancurkan lautan sambil manggil nama Maguayan supaya dia muncul. Maguayan muncul dan Dewa Kapten nuduh Maguayan menghasut cucu-cucunya buat nyerang kerajaan langit. Maguayan gak terima dong, dan dia jelasin kok dari tadi dia tuh cuma tidur di dasar laut dan gak tahu apa-apa soal serangan ke kerajaan langit. Setelah tahu penjelasan itu, Dewa Kapten kemudian sadar kalau dia udah melakukan hal-hal yang seharusnya nggak dia lakuin. Di situ Dewa Kapten dan Maguayan kemudian nangis karena kehilangan cucu mereka. Meskipun kedua dewa ini tuh punya kekuatan yang hebat, tapi kekuatan mereka itu ada limitnya, terbatas. Ada beberapa hal yang nggak bisa mereka lakuin. Yang salah satunya itu mereka nggak bisa menghidupkan kembali makhluk yang udah meninggal. Akhirnya mereka berinisiatif nih buat ngasih cahaya atau sinar ke dalam tubuh cucu mereka yang hancur itu. Kecuali Lika Libutan, karena tubuhnya udah tercerai berai menjadi pulau-pulau, menjadi daratan di bumi ini. Liat Lau yang terbuat dari emas dikasih cahaya, kemudian dia menjadi matahari. Li Bulan yang terbuat dari tembaga dikasih cahaya, jadi dia jadi bulan. Yang terakhir Li Suga yang terbuat dari perak dikasih cahaya, jadi dia jadi bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Terakhir, Kapten memberikan sebuah benih tanaman kepada Maguayan yang kemudian ditanam di tubuh Lika Libutan yang udah menjadi pulau. Dari benih tanaman itu kemudian tumbuh pohon bambu. Dan di ujung lubang bambu keluarlah sepasang manusia, laki-laki dan perempuan. Laki-laki ini dikenal dengan nama Sikalak dan perempuan dikenal dengan nama Sikabai. Mereka inilah yang kemudian menjadi nenek moyang umat manusia di muka bumi. Sikalak dan Sikabai kemudian punya beberapa anak. Anak pertama mereka laki-laki, namanya Libo. Gak berapa lama, lahirlah anak perempuan yang bernama Saman. Setelah itu lahirlah lagi anak laki-laki yang bernama Pandaguan. Dan dari mereka lahirlah beberapa manusia-manusia lain. Si bungsu atau si Pandaguan dikenal sebagai orang yang pintar banget, cerdik. Dari kepintarannya itu dia berhasil buat perangkap ikan. Habis itu dia pergi ke laut dan berhasil nangkap satu ekor ikan. Ikan yang ditangkap itu adalah seekor ikan hiu raksasa. Mungkin yang dia tangkap itu nenek moyangnya Megalodon. Setelah berhasil nangkap ikan itu, dia kemudian bawa ikan hiu itu ke daratan. Dan karena ikan hiunya besar sekali, Pandaguan ngira hiu itu adalah seorang dewa. Terus Pandaguan nyuruh orang-orang di pulau itu buat menyembah ikan hiu ini. Masyarakat di pulau itu kemudian ngumpul dan mulai menyanyi dan baca doa-doa yang ditujukan kepada hiu besar itu. Gak lama kemudian, langit dan laut terbuka dan para dewa akhirnya keluar. Marah sama Pandaguan. Para dewa merintah dia supaya ngembaliin hiu itu ke dalam laut dan nyuruh semua orang buat menyembah para dewa yang beneran, bukan nyembah hiu. Semua orang yang ada di pulau itu ketakutan, kecuali si Pandaguan. Malah Pandaguan ini balik nantang para dewa. Pandaguan berpikir kalau hiu itu hampir sama besar ukurannya dengan para dewa. Dan karena dia berhasil nangkap hiu itu, maka kemungkinan besar dia juga bisa mengalahkan para dewa. Dewa Kapten yang marah dengar hal itu kemudian ngirimin sambaran petir ke Pandaguan. Tapi kali ini Dewa Kapten berhati-hati karena dia nggak mau ngulangin kesalahannya yang dulu. Jadi sambaran petir itu cuman melukai Pandaguan, yang tujuannya itu cuma pengen ngasih dia pelajaran aja. Setelah itu Dewa Kapten dan Maguayan menghukum orang-orang yang ada di pulau itu dengan menyebarkan mereka ke pulau-pulau lain. Akhirnya pulau-pulau di muka bumi nggak lagi kosong dan berkembanglah keturunan-keturunan manusia di muka bumi ini. Nah, kita balik lagi ke Pandaguan. Jadi, setelah Pandaguan kena sambaran petir, dia tuh nggak meninggal, tapi cuma pingsan selama 30 hari, pingsannya sebulan.
tubuhnya juga gosong karena terkena sambaran petir. Makanya sejak saat itu semua keturunannya punya kulit yang hitam. Nah, anak dari Pandaguan yang bernama Arion yang udah lahir sebelum Pandaguan disambar petir dibawa sama para dewa ke arah utara. Semua keturunannya memiliki kulit putih. Terus saudara dari Pandaguan yang bernama Libo dan Saman dibawa sama para dewa ke arah selatan, di mana mereka sering terkena sinar matahari. Makanya kulit keturunan mereka berwarna coklat atau sawo matang. Anak dari Saman dan Sikala kemudian dibawa para dewa ke arah timur dan di sana mereka menghasilkan keturunan manusia yang berkulit kekuningan. Akhirnya terciptalah dunia seperti yang kita tinggali sekarang ini. Asal mula manusia versi Igorot. Selain cerita mitos penciptaan yang tadi, ada lagi satu mitos penciptaan yang sangat terkenal. Cerita ini berasal dari suku Igorot, Filipina. Di dalam versi mitos ini dijelasin asal-usul adanya manusia di bumi. Jadi pada awalnya nggak ada satupun manusia yang hidup di bumi nih. Kemudian Lumawik yang dikenal sebagai roh yang agung turun dari langit. Sesampainya dia di bumi, Lumawik kemudian motong banyak tanaman alang-alang dan disebarin deh ke seluruh daratan di bumi. Habis itu Lumawik ngomong nih ke tanaman alang-alang itu, "Bicaralah!" Weh, secara ajaib semua tanaman alang-alang yang tadi udah disebarin itu berubah jadi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini juga akhirnya tuh bisa ngomong, bisa berbicara. Tapi bahasa yang mereka gunakan itu beda-beda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Setelah itu Lumawik nyuruh laki-laki dan perempuan ini buat menikah. Jadi mereka punya banyak anak dan jadi nenek moyang manusia. Terus setelah mereka semua udah punya banyak keturunan, Lumawik nyuruh manusia-manusia awal ini nih buat ngelakuin sesuatu supaya selama mereka ada di bumi, mereka tuh nggak bosen. Lumawik menciptakan garam dan nyuruh salah satu kelompok manusia di sebuah wilayah untuk memasak dan juga mengolah garam itu. Nantinya setelah mereka mengolah garam itu bakalan dijual ke kelompok manusia yang lain atau suku tetangga mereka. Nah, rencananya begitu. Tapi ternyata manusia-manusia yang Lumawik suruh ini nggak ngerti gimana caranya. Dan mereka juga nggak ngerti maksudnya dari Lumawik itu apa. Jadi ya garam itu cuma tersimpan di situ, nggak diapa-apain, nggak disentuh sama sekali. Akhirnya Lumawik ngambil garam itu dan ngasih garam itu kepada sekelompok manusia yang tinggal di daerah yang dikenal dengan nama Mayinit. Orang-orang Mayinit ngerti nih cara ngolah garam itu. Dan Lumawik kemudian ngomong sama mereka kalau garam itu cuma boleh dimiliki orang Mayinit. Kalau penduduk di desa lain pengen garam, mereka tuh harus membelinya dari orang-orang Mayinit. Setelah itu Lumawik pergi ke suatu daerah yang bernama Bontok dan ngajarin mereka gimana caranya bikin tembikar atau benda-benda yang terbuat dari tanah liat. Tapi orang-orang Bontok nggak terlalu jago dalam membuat hal itu. Kerajinan yang mereka buat itu bentuknya tuh kurang apik. Akhirnya Lumawik pergi ke daerah yang bernama Samoki dan ngajarin mereka cara membuat tembikar yang tadi. Untung aja manusia di daerah ini bisa ngerti dan lumayan jago bikin alat-alat atau benda-benda dari tanah liat. Kemudian Lumawik ngomong nih ke orang-orang Samoki bahwa ilmu tentang pembuatan tembikar itu udah jadi milik mereka. Kalau orang-orang dari wilayah lain pengen memiliki benda-benda itu, maka mereka harus membelinya dari orang-orang Samoki. Nah, akhirnya sejak saat itu orang-orang tuh mulai menciptakan sesuatu dan menjual barangnya itu kepada sesama mereka. Dan terjadilah proses jual beli. Jadi seperti itulah cerita kenapa daratan di bumi bisa tercipta, lalu kenapa manusia bisa ada, dan kenapa kita bisa melakukan proses jual beli gitu. Sebenarnya sih cerita-cerita mitos penciptaan Filipina tuh ada banyak banget. Kalian tahu sendiri kan, kalau negara ini tuh punya banyak pulau, sekitar 7 ribuan pulau, yang dimana tiap pulau itu punya cerita versi mereka masing-masing. Tapi yang populer adalah cerita mitos penciptaan yang udah dijelasin tadi di awal. Ya mirip-mirip lah sama Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang masing-masing daerah atau wilayah itu punya mitosnya masing-masing, punya cerita rakyat, punya mitos penciptaan masing-masing gitu. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada orang Filipina atau ada orang yang stay di Filipina di sini, kalau mau nambahin atau mau ralat, mau koreksi atau mau diskusi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again in my next video. Bye!
Dalam beberapa kepercayaan atau agama, anak laki-laki itu dikenal dengan nama Lika-Libu.